Pemirsa, saya menemukan titik di mana kecelakaan itu terjadi. Apakah ini tanda-tanda ia digiring menuju ke arah tol? Ini baru dibeli sekitar 1 bulan. Motornya tidak terlindas oleh mobil, melainkan jasad korban. Pemirsa, saya mewawancarai secara eksklusif pelaku. Niatnya apa waktu itu? Mau menabrak aja? Bermula dari senggolan berujung keributan hingga nyawa melayang. Kasus inilah yang disinyalir menjadi penyebab tabrak lari di pintu masuk tol Cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Perkembangan dari penyidikan kasus ditemukan bahwa kasus tabrak lari di Cakung, Jakarta Timur bukanlah kecelakaan, melainkan pembunuhan. Video karena kita tidak bisa melihat dari video saja ya, perlu ada tambahan bukti-bukti untuk menguatkan dan menetapkan pasal yang lebih tepat untuk menjadi pembelajaran buat kita semua masyarakat, dan juga akhirnya jadi hal yang mudah-mudahan terakhir. 14 Juni 2023, tersangka Odi Darmawan dan korban Moses Bagus Prakoso bersenggolan di jalan, keduanya terlibat cekcok. Korban Moses Bagus disebut merusak kaca spion mobil tersangka Odi hingga patah. Hal tersebut membuat tersangka kian emosi. Korban Moses kembali mengemudikan sepeda motornya dan dikejar oleh tersangka Odi Darmawan di pintu masuk tol Cakung Kelapa Gading. Tersangka Odi menabrak korban. Saat kejadian, ibu dari tersangka Odi turut berada di dalam mobil. Tersangka melarikan diri setelah menabrak korban. Korban Moses Bagus Prakoso sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat luka serius yang disebabkan tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Banyak orang yang seringkali emosi saat berkendara di jalan, apalagi suasana jalanan ibu kota dan sekitarnya selalu sibuk macet luar biasa. Senggolan sedikit bisa berujung panjang seperti kasus tabrak lari di pintu masuk tol Cakung Kelapa Gading, Jakarta Timur. Bermula dari senggolan, cekcok perusakan spion kendaraan berujung kejar-kejaran hingga kecelakaan yang kini kasus hukumnya terus bergulir dan berubah dari kasus kecelakaan menjadi pembunuhan, dilimpahkan di Polda Metro Jaya. Tersangka Odi Darmawan yang semula dijerat dengan pasal kecelakaan kini terancam hukuman lebih berat, 15 tahun bui alias penjara atau bahkan lebih, karena aksinya menabrak korban Moses Bagus Prakoso dilakukan dengan dugaan sengaja dan niat mencelakai. Pemirsa, eksklusif saya mewawancarai tersangka tabrak lari Cakung, Jakarta Timur. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono. Pemirsa, saya berada di persimpangan Pasar Cakung, Jakarta Timur, dan di sinilah tempat di mana pertama kali perselisihan senggolan antara Moses Bagus Prakoso dan Odi Darmawan yang berujung pada tewasnya Moses Bagus Prakoso, yang pada waktu itu Moses Bagus Prakoso menggunakan motor dan Odi Darmawan menggunakan mobil. Saya mendapat informasi bahwa senggolan pertama kali terjadi di sekitar Pasar Cakung ini, persimpangan ini. Lalu salah satu dari mereka mengajak untuk bertemu di depan untuk kemudian membicarakan hal tersebut. Namun karena dugaan ya, ada kekecewaan dari Odi Darmawan, pengendara mobil, bukan hanya mengejar, tapi juga melakukan tindakan yang membahayakan, yakni menabrak dari Moses Bagus Prakoso yang ternyata kemudian membuat Moses Bagus Prakoso meninggal dunia. Inilah tempat pertama kali dan saya akan menunjukkan pada Anda di depan sana. Seperti Anda bisa lihat memang
daerah industri ya. Permisi Pak, saya Aiman, iNews. Pak siapa ini? Pak Didi. Pak Didi. Iya. Pak Didi sering mangkal di sini, ojek ya? Iya, ngejek. Ojek. Waktu kejadian Pak, Bapak tahu ada kecelakaan di sana yang memunculkan Kalau tahu persisnya tewasnya sih satu orang. pagi-pagi itu sekitar jam 8-an. Emang di sini pagi-pagi itu sepi Pak ya? Kalau pagi-pagi sepi. Sepi. Pas kejadian itu banyak orang sih, cuma yang menolong aja. Ya, itu kan setelah kejadian. Setelah Tapi kejadian. sebelum pada saat kejadian kan sepi, nggak ada orang Nggak ada Pak. orang. Mungkin yang menolong itu kan pengendara mobil dan sebagainya. Ya, mungkin kita nggak juga. tahu. Tapi sering kecelakaan di sini Pak? Kalau di sini kecelakaan kadang-kadang sering bos. Kadang-kadang motor jatuh. Tabrak lari? Kalau tabrak kali ya mungkin kemarin itu Sebelumnya nggak ada? belum ada sih. Belum pernah dengar di sini ya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama, Mari. iya. Saya ingin menuju ke sana pemirsa untuk menunjukkan di mana letak titik tempat kejadian perkara. Kasus yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan, lalu kemudian berubah pasalnya menjadi pembunuhan. Pemirsa, saya menemukan titik di mana kecelakaan itu terjadi. Saya akan tunjukkan pada Anda, ini sudah ditandai pada saat olah TKP. Ini yang pertama. Ini titik pertama. Ya. Ini titik kedua. Dan ini posisi motor. Sementara posisi jasad korban ada di sebelah sana. Ada satu pertanyaan pemirsa. Kenapa kemudian ia menggunakan motor, korban menggunakan motor, tapi masuk ke jalur tol? Padahal Anda bisa melihat, ya, ada tanda di sana. Sepeda motor dilarang masuk. Apakah ini kemudian ada tanda-tanda ia digiring menuju ke arah tol untuk kemudian dilakukan penabrakan dan sebagainya? Entahlah. Karena hanya proses hukum yang bisa mengetahui detail soal ini dan nanti dalam proses di pengadilan. Tapi yang jelas pertanyaan ganjil ketika kenapa kemudian motor ia memasuki jalur tol ini. Dalam keadaan terpaksa karena ada suatu hal atau ada hal lainnya, saya tidak tahu. Maksud juga ada kemungkinan apakah digiring karena mungkin dipepet dan lain sebagainya. Kalau kita lihat CCTV, ada kesan seperti dikejar. Saya akan tunjukkan kembali CCTV berikut ini. Pemirsa, yang menjadi salah satu faktor keberuntungan terungkapnya kasus ini adalah adanya CCTV. Karena kalau tidak ada CCTV, maka sulit untuk mencari saksi mata di sini. Mungkin kejadian ini menguap gitu saja. Tapi karena ada CCTV dan sempat viral videonya, lalu kemudian ini menjadi kasus yang mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian publik. Inilah CCTV, dan disinilah rangkaian kejadiannya. Yang jelas semua ini masih tanda tanya. Dan apakah dari kecelakaan hingga berubah pasal menjadi pembunuhan adalah pasal yang tepat? Kalau kita melihat lokasi ini, saya akan mewawancarai dari kedua belah pihak. Baik dari pihak pelaku, eksklusif, maupun nanti dari pihak korban. Termasuk juga saya berkeliling nanti untuk melihat seperti apa kendaraan dari keduanya, baik mobil yang digunakan untuk menabrak maupun motor. Pemirsa, ikuti The Prime Show with Aiman, eksklusif. Langsung dari TKP, saya menuju ke tempat di mana tersangka ditahan, dan saya akan mencoba untuk mewawancarainya, eksklusif. Pemirsa, saya mewawancarai secara eksklusif pelaku tabrakan yang kemudian dinyatakan bukan terkait dengan kecelakaan, tapi terkait dengan dugaan pembunuhan karena ada unsur dendam di sana. Saya mengetahui bagaimana kronologinya. Saya mencoba untuk mewawancarainya, tentu tidak di dalam tahanan, tapi di luar tahanan. Saya sedang menunggu yang bersangkutan. Eksklusif, pemirsa, di The Prime Show with Aiman. Saya turut prihatin tentu dengan apa yang terjadi atas kasus Bang Odi. Sudah dengar tadi ya, bahwa dari kecelakaan akan diubah kasusnya menjadi pembunuhan karena ada dugaan dendam di sana. Sudah dengar soal itu? Sudah dengar. Ada yang mau disangkal soal itu? Kalau saya pertama-tama mau bilang kalau itu saya tidak ada niat pembunuhan atau apa, itu murni emosi sesaat saya di jalan.
Murni emosi sesaat. Iya. Saya Katanya juga, tetangga. saya juga tidak kenal sama Oh, korban. nggak kenal. Iya. Walaupun jaraknya 1 kilometer katanya, tetangga 1 Katanya kilometer. orang Bekasi juga, tapi saya tidak mengenalnya. Oke. Jadi pertama kali kejadiannya seperti apa tuh? Saya ada serempetan di jalan, mobil saya diserempet. Terus korban minta minggir, ya saya ikutin minggir. Oh, korban mau tanggung jawab tadinya. Nah, kurang tahu soalnya sempat marah-marah kan. Anda yang nyerempet korban maksudnya? Awalnya. Dia yang nyerempet saya. Kalau dia yang nyerempet kan dia harusnya nggak minggir dong. Ya, Kan kalau dia yang nyerempet pasti dia kabur lah. Aduh, misalnya. argumen gitu. Dia minta minggir, ya udah saya minggir. Oke. Pas saya minggir, saya lihat ke mobil saya cuma lecet. Di situ di bagian sebelah kanan ya? Di situ dia ke saya yang menabrak dia. Ibu saya sempat buka kaca mobil, menanyakan ada apa katanya. Ini keserempet lecet. Ibu saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau lecet doang. Tapi korban masih ngotot saya salah katanya. Oke. Ya, terus saya bilang ya mau gimana, dia ngajak berantem, saya nggak ngeladenin. Ya udah maunya gimana katanya. Ya gimana, saya nggak salah kok, saya yang diserempet, saya bilang. Ngajak berantemnya gimana? Ya udah di depan aja lagi katanya. Dia ngajak ke rada depan. Kata-kata ngajak berantem di mana? Main bahu juga dia. Maksudnya? Main fisik, main bahu ke badan saya. Oh, oke. Di situ saya enggak. Oh iya, tapi bukan ngajak berantem karena Iya. mungkin emosi lalu Iya. kemudian mendorong bahu lah, antara bahu ke bahu ya. Iya. Oke, berarti tidak ada ngajak berantem ini. terus- Lalu kemudian Terus dia bilang ke depan aja. Ya udah saya nurutin kalau dia mau ke rada depan. karena di tempat itu mungkin diklaksonin dan lain sebagainya. Mau selesaiin permasalahan itu. Oke. Pas saya masuk ke dalam mobil, kaca spion saya dihancurin, Dipatahin. dipatahin. Oke. Terus pas sampai ke depan mobil malah ngeledekin saya. Oke. Disitulah saya terpancing. Itu sambil jalan tuh, Sambil jalan, saya kan emang niatnya mau ke atas. mau ke masuk tol. Iya, saya jadi nabrak belakang motor. Tapi kan kelihatan bahwa di depan ada motor. Iya. Lalu kemudian kalau Anda teruskan berarti nabrak dia, Iya, bisa-bisa saya- melindas dia. Ya, saya sambil klakson, dia nggak mau berhenti di situ. Tapi kan Anda bisa ngerem. Masih sesaat mas di situ. Niatnya apa waktu itu? Mau menabrak aja atau Tadinya, gimana? tadinya saya mau minta tanggung jawab, tapi korban pun nggak mau berhenti. Saya udah ngelaksonin sambil jalan. Akhirnya ya saya nyerempetin dia gitu, maksudnya malah kejadian seperti kemarin. Kabarnya Anda langsung pergi kabur ya? Iya, saya Panik. ibu saya nyuruh berhenti. Saya Oh, tanggung jawab maksudnya? Iya. Itu waktu itu lagi nganterin ibu kemana? ke tempat kerja Di kawasan Kelapa Gading. Kelapa Gading. Lalu kemudian Lalu kemudian ibu suruh berhenti. Sayanya pun takut karena takut masa atau apa. Jadi saya antar ibu saya dulu. walaupun mau masuk tol di pinggir jalan ya mungkin kanan kiri ada yang ngelihat motor, Saya mobil. tidak merhatiin itu. Oke, pokoknya langsung kabur waktu itu ya. Iya. Lalu kemudian Saya pulang lagi saya balik lagi ke TKP karena disuruh orang tua saya lihat itu korbannya kenapa-napa atau enggak, luka atau gimana. Saya mempertanyakan ke yang saksi-saksi kayak tukang sapu di jalan itu. Dia pada ngasih taunya cuman dibawa ambulan naik ke atas. Tapi nggak ada yang tahu di rumah sakit mana. oke. Terus Anda kemana waktu itu? Saya sampaikan ke ibu saya cuma bilang ya udah kalau kayak gitu besok pagi lapor ke ini aja kalau emang kemarin ada Lapor tragedi polisi? ya Oke. terdekat. Tapi kan polisi sudah mengatakan bahwa Anda nggak menyerahkan diri, tapi Anda ditangkap, ya? Iya, niatnya kan emang besok paginya saya mau Ya. memberitahu kecelakaan itu. Tapi pihak dari kepolisian malam udah ke rumah. Dan ibu saya juga bilang, Malam udah ke rumah. Karena kan masih ada waktu tuh dari pagi, itu kan pagi kejadiannya ya. Pagi sampai malam itu kan sekitar 12 jam. Iya. Kenapa Anda nggak menyerahkan diri waktu itu? saya menyerahkan diri mas. Polisi mengatakan Anda ditangkap karena kan ya logikanya juga dari pagi kejadiannya baru kemudian malam dijemput oleh polisi Iya. ditangkap Niat kan? saya pengen lapor besoknya. Kenapa besok? Kenapa nggak hari itu juga? Pemirsa, selain wawancarai tersangka, saya melihat langsung barang bukti kasus tabrak lari yang berujung pembunuhan di Cakung, Jakarta Timur. Saya menemukan sepeda motor korban Moses Bagus Prakoso yang baru dibeli 1 bulan sebelum terjadi peristiwa naas yang merenggut nyawanya. Saya akan segera kembali di The Prime Show with Haiman.
eksklusif. Lindas. Ternyata pas saya udah lihat videonya, sudah dikasih lihat videonya itu orang. Kasus kecelakaan tabrak lari di gerbang tol Cakung Kelapa Gading membuat Polda Metro Jaya turun tangan. Bermula dari senggolan di jalan, cekcok, perusakan kendaraan, dan berujung pada upaya sengaja menghilangkan nyawa. Dari hasil gelar perkara, polisi menyebut ada unsur kesengajaan menjadi alasan kasus dilimpahkan dari Ditlantas Polda Metro Jaya ke Ditreskrim Polda Metro Jaya. Semula tersangka Odi Darmawan dijerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun dan denda paling besar Rp24 juta. Tetapi setelah dilakukan penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, mau yang saksi tersangka maupun saksi yang melihat maupun CCTV dilakukan gelar, para penyidik ini meyakini bahwa ini adalah pasal tindak pidana, yaitu masuk ke pasal 338 yang tadinya kita di lalu lintas ke 311 tetapi tidak masuk sehingga kita limpahkan ke Reskrim. Kini tersangka Odi Darmawan terancam pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nasi sudah jadi bubur, nyawa yang terenggut tidak akan bisa kembali. Tersangka tabrak lari Cakung yang berujung pada pembunuhan, Odi Darmawan, mengaku tidak bisa menahan emosi meski sang ibu sudah mengingatkan berkali-kali untuk hati-hati. Hingga kini tersangka Odi belum bertemu dengan keluarga korban jika kesempatan itu datang. Ada hal yang ingin ia sampaikan. Berikut lanjutan wawancara eksklusif saya dengan Odi Darmawan yang ingin menyampaikan pesan kepada keluarga korban. Eksklusif. Pemirsa, saya berada di Satlantas Jakarta Timur. Saya dapat informasi juga bahwa di sini adalah barang bukti, baik itu mobil maupun motor, yang menjadi saksi bisu kecelakaan maut yang belakangan bukan dinyatakan sebagai kecelakaan karena ada dugaan unsur dendam di sana, sehingga akan diusut dengan pasal pembunuhan. Saya ingin melihat bagaimana sesungguhnya kondisi mobil dan juga motor. Saya nanti akan masuk ke dalam, saya sudah mendapat izin dari pihak polisian untuk kemudian melihat bagaimana kondisi mobil di dalam. Saya akan ajak Anda untuk melihat, pemirsa. Kalau Anda lihat di CCTV, saya akan putarkan sekali lagi CCTV-nya seperti apa. Berikut ini. Yang diduga digunakan dan menyebabkan kematian Moses Bagus Prakoso. Ini mobilnya. Anda bisa melihat di sini. Saya menunjukkan dulu, ini kerusakan-kerusakan ya pemirsa ya. Ini bumper ya, atau bagian depan mobil ini memang rusak karena seperti yang Anda lihat di layar televisi, kaitan ke CCTV, ini menabrak dari motor milik Moses Bagus Prakoso. Bagian depan sebelah kiri, grillnya atau lubang anginnya juga. Dan saya ingin menunjukkan pada Anda, kaca spion kanan ini patah. Ini yang kemudian dikatakan sebelum kejadian Moses disampaikan oleh pihak tersangka, ini mematahkan kaca spion yang membuat kemudian ia marah, dendam, dan lain sebagainya, lalu kemudian melakukan penabrakan itu. Tapi nanti saya akan coba beri imbang apa yang terjadi sesungguhnya. Tentu saya harus mendapat dari kedua belah sisi. Saya akan mewawancarai dari kedua belah sisi, baik dari sisi korban maupun dari sisi tersangka atau pelaku. Kalau dilihat sebelah sini tidak ada yang lecet ya.
hanya kaca spion ini yang dipatahkan oleh korban almarhum dari Moses Bagus Prakoso. Kalau ini bergeser memang karena terjadi kecelakaan. Ini yang kemudian terjadi kecelakaan, menabrak dan kemudian menyebabkan Moses meninggal. Dari sini pemirsa saya ingin menuju ke dalam. Ke dalam ada motor yang digunakan oleh Moses Bagus Prakoso. Ini kalau Anda lihat ini banyak sekali motor-motor kecelakaan di sini ya. Saya tadi sudah melihat. Ini ada banyak sekali ya kecelakaan seperti ini. Motor banyak sekali nih. Kalau mobil tadi hanya beberapa, ini motor memang kecelakaannya banyak sekali. Jadi hati-hati. Nah ini B5595 KCH. Kalau saya lihat di sini, ini baru dibeli sekitar 1 bulan. Ya, bulan Mei tahun 2023, ini habisnya 2028. Jadi kurang lebih baru dibeli 1 bulan. Ini motor yang cukup mewah ya, yang harganya juga cukup mahal. Saya ingin menunjukkan pada Anda, kalau di sebelah sini, sebelah kiri ini bersih. Hampir tidak ada cacat, hanya sedikit saja. Hanya ini saja. Tapi sebelah sini ya, sebelah sisi kirinya ini sama sekali tidak lecet, luka, dan lain sebagainya. Bagian depannya pun demikian, juga tidak ada lecet atau luka, karena memang jatuhnya ke arah kanan. Dan motornya tidak terlindas oleh mobil, melainkan jasad korban. Tersangka Odik ini masih ditahan dan akan dilimpahkan kasusnya dari kasus kecelakaan lalu lintas menuju ke kasus pembunuhan yang akan ditangani oleh pihak Reserse dan Kriminal Umum Reskrim Polda Metro Jaya. Saya akan mewawancari dua belah pihak, baik dari pihak pelaku maupun juga dari pihak korban. Ikuti saya, The Prime Show with Aiman, eksklusif di iNews. Karena saya mikir gimana ya, nggak tahu harus gimana juga, Mas. Padahal ibu sudah menyampaikan. Ya, ibu saya sudah menyampaikan. Ada ketakutan mungkin. Ada ketakutan saya tersendiri. Dan Anda kaget nggak? Enggak, saya udah dikasih tahu orang tua, ada pihak kepolisian mau nanyain kasus tadi pagi. Ya udah saya bilang, ya udah saya pulang, mah. Saya tanggung jawab dengan semua itu. Saya juga menyesal. Tentu ini Anda mengatakan Anda menyesal nih. Saya sangat menyesal. Tapi bagaimanapun juga, ya nyawa tidak bisa kembali lagi. Iya, Mas. Meskipun itu juga harus Anda pertanggungjawabkan di mata hukum. Apapun itu nanti tentu akan dibuktikan di pengadilan apakah itu kecelakaan atau pembunuhan. Yang jelas Anda terjerat pasal pembunuhan. Kalau sebelumnya pasal kecelakaan misalnya maksimal 12 tahun penjara, untuk pembunuhan biasa ya pasal 338 itu 15 tahun penjara, tidak salah. Tapi kalau seandainya ada unsur perencanaan di sana bisa naik menjadi hukuman 20 tahun, seumur hidup atau bahkan mati. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga korban sore ini? Pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa dan minta maaf sedalam-dalamnya atas kejadian kemarin. Udah. Anda sering ditengok keluarga di sini? Baru beberapa kali, Mas. Ibu Anda juga di sini. Ayah masih ada? Udah nggak ada. Ayah sudah tidak ada. Aktivitas sehari-hari? Tidak, saya di rumah saja, Mas. Di rumah hanya bantu ibu. Iya. Bantu ibu. Anda anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Ada adik? Ada. Masih sekolah semua? Masih. Jadi ibu sekarang orang tua tunggal ya? Iya. Dan sedih betul apa yang terjadi ini. Iya, Pasti sangat. Anda merasa bersalah, merasa berdosa juga terhadap korban, termasuk terhadap ibu juga. Apa yang sempat Anda katakan kepada ibu semuanya? Saya ingin minta maaf atas kejadian kemarin. Di luar dugaan saya juga. Saya nyesal nggak dengar omongan dia. Waktu itu ibu sempat pas Anda mau gas itu, ibu sempat ngomong waktu itu, udah. Ibu cuma bilang, udah jangan diiniin, jangan di Lanjutin. Karena ibu saya nggak mau ada apa-apa lah. Waktu Anda lihat berhenti terlindas itu, Anda lihat di spion, apa yang terjadi? Oh, saya nggak ngeliat apa-apa lagi. Ke depan aja? Iya. Di ban kanan waktu itu? Posisinya saya kurang tahu, Mas, di sebelah mana. Tapi terasa ada Terasa. goncangan gitu ya? Iya. Anda tahu itu bahwa itu
orang atau motor misalnya? Kalau yang waktu awal saya tahunya itu saya kira motor yang saya lindas. Ternyata pas saya udah lihat videonya, sudah dikasih lihat videonya itu orang. Anda sudah ada pengacara soalnya? Sudah mas. Sering mendampingi juga? Belum mas, baru sekali ketemu. Baru sekali ketemu. Kenapa? Sayanya masih belum bisa mas. Karena? Masih kepikiran kemarin mas, kejadian kemarin. Maksudnya pengacara? Kalau dari sayanya masih belum bisa banyak ngobrol sama pengacara saya. Apa yang paling Anda sesalkan dari semua ini? Saya sangat menyesal nggak memikir panjang saat kejadian, mas. Karena emosi saya sesaat itu. Anda sudah ketemu dengan pihak keluarga korban? Belum sampai sekarang. Belum. Anda mau bertemu dengan keluarga korban? Sangat mau. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada keluarga korban kalau Anda ketemu nanti pertama kali? Saya ingin meminta maaf atas kejadian kemarin. Apapun ke depannya saya jalanin itu. Anda pasrah? Anda ikhlas atas apa yang kemudian harus terjadi ya? Baik, terima kasih Bang Odi. Sehat selalu. Amin. Pemirsa, dari kasus kecelakaan di pintu tol Cakung, Kelapa Gading, Jakarta Timur berujung pembunuhan. Saksi ahli pidana yang menangani kasus ini mengungkapkan dalam berita acara perkara BAP, tersangka sejak awal berniat untuk menabrak korban. Bagaimana sesungguhnya? Kami akan segera kembali di Prime Show with Aiman. Dia mengatakan bahwa saya emosi, marah, saya berniat. Ada kata-kata berniat menabrak. Pemirsa, dari kacamata hukum pidana, kasus kecelakaan berujung pada pembunuhan sangat bisa terjadi. Namun apakah tersangka tabrak lari Odi Darmawan bisa dijerat pasal yang lebih berat dari jerat pasal pembunuhan menjadi pembunuhan berencana? Mungkinkah itu? Saudara pakar hukum Yusfan Zaluhu terkait dengan kasus ini, saya ingin menanyakan, apakah mungkin dari kecelakaan bisa jadi kasus pembunuhan? Sambil kita lihat. Iya, ya. kecelakaan Ini lalu mobilnya, lintas. pemirsa. Ini kalau dilihat, Iya. ya nggak terlalu hancur, ya seperti kecelakaan yang luar Betul. biasa enggak, tapi memang ada korban karena Iya. ya saya harus katakan tertabrak atau terlindas ya. Betul. Dari mana kemudian logikanya bisa berubah dari kasus kecelakaan bisa ke pembunuhan untuk kasus Iya. ini? Dengan peristiwanya melibatkan kendaraan dan kejadian di jalan, berpikir sederhana kecelakaan lalu lintas. Ya. Tapi setelah kita memahami fakta-fakta yang terkait dengan proses kejadian sampai meninggalnya seseorang, antara lain ada rekaman CCTV, Ya. ada keterangan saksi maupun tersangka, Ya. ada hasil olah TKP. Betul. Nah, dengan fakta-fakta ini kita melihat bahwa yang terjadi itu yang kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain bisa memenuhi unsur pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kalau disebut 338 pembunuhan biasa, karena ada pembunuhan berencana gitu lah, bahasa awamnya. 340 itu. Iya, oke. Iya. Saya juga sempat mewawancarai tersangka. Iya. Ia emosi sesaat, Iya. sehingga kemudian menabrak. Dia nggak tahu apa yang ditabrak ya. Meskipun bagi saya itu juga perdebatan juga nanti. Iya. Pengadilan nanti akan dibuktikan. Betul. Karena motornya kan kelihatan sebelah kiri, orangnya terlempar dan lain sebagainya. Tentu ini bicara pembuktian nanti. Iya. Tapi terlepas dari itu, dia emosi sesaat yang tidak tahu akan meninggal atau tidak. Meskipun dia mengakui bahwa ya mungkin saya akan menabrak dia, Iya. itu bisa masuk pembunuhan. Iya. Bisa. Bahkan Kesengajaan dengan emosi sesaat. Iya, bahkan keterangannya di BAP, kan saya memberikan keterangan ini berdasarkan fakta-fakta, antara lain keterangan saat
didengar keterangannya oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan dan juga diperkuat oleh ibunya yang ada di mobil. Dia mengatakan bahwa saya emosi, marah, saya berniat, ada kata-kata berniat menabrak. Oh, itu dari keterangan BAP Keterangan ya? tersangka, iya di dalam BAP. Yang Jadi berdasarkan fakta-fakta itu, saya hubungkan dengan rekaman CCTV, ya juga sket TKP, olah TKP, maka saya melihat terpenuhinya unsur-unsur pasal 338 sebagai pembunuhan. Masalah nanti hasil pemeriksaan di pengadilan, ya itu kewenangan hakim. Tetapi dugaan awal berdasarkan fakta-fakta yang ada, menurut pemahaman saya sebagai pendidikan, ilmu pidana S1, S2, S3, saya linier konsentrasi pidana. Juga saya mengajar hukum pidana dan juga sering sebagai advokat. Kebetulan profesi juga saya ngajar ya advokat. Jadi ini pelajaran penting pemirsa untuk siapapun di jalan raya. Emosi pasti banyak, apalagi macet, panas mungkin ya, di motor dan sebagainya. Lalu kemudian berjam-jam di jalanan karena sekarang kan luar biasa kemacetannya. Lalu kemudian tersenggol sedikit, emosi, lalu menabrak dengan sengaja, maka pasalnya bukan pasal kecelakaan, ini pelajaran penting, tapi pasal pembunuhan. Bisa memenuhi unsur dugaan masih ya. Kalau sudah sah sebagai pembunuhan itu kewenangan hakim setelah memeriksa dan memutus di pengadilan. Apa yang membedakan ketika di jalanan, kita bicara jalanan ya, untuk kasus ini misalnya, antara pasal pembunuhan biasa dengan pasal pembunuhan berencana? Apakah mungkin dikenakan pasal pembunuhan berencana misalnya? Terbuka untuk itu? Lagi-lagi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kalau peristiwa ini sangat tidak bisa dipersangkakan. Kecil kemungkinan. Bahkan saya katakan sangat. Misalnya ketika di luar kasus ini misalnya, di depan ada orang yang saya kesel tadi karena sempat mungkin memukul saya atau dan lain sebagainya, lalu saya mau menabrak dia. Saya ada niat ke sana. Bisakah itu kemudian dikategorikan sebagai pasal pembunuhan berencana? Yang ancaman hukumannya hukuman mati, luar biasa ini. Iya, menurut saya kalau hanya satu fakta seperti itu tidak bisa. Perlu pendalaman yang lebih spesifik lagi untuk bisa memenuhi apa saja sih unsur-unsur pembunuhan berencana. Jadi tidak bisa kita langsung simpulkan. Tapi untuk pasal 338 menurut Anda sangat masuk ini karena memang ada niat untuk membunuh, untuk menabrak ya. Iya. Ya, entah itu apakah terbunuh atau tidak itu belakangan, tapi yang jelas belakangan kan memang terbunuh. Iya. Meninggal. Maka masuk pasal 338 alias pembunuhan. Betul. Iya, karena memang dia secara sadar mengatakan saya emosi, marah, berniat menabrak dia, memang dengan tujuan disampaikan di dalam BAP untuk menghentikan. Nah, tetapi akhirnya ya hilangnya nyawa orang yang mengendarai sepeda motor ditabrak tersebut. Apakah niat itu ada perencanaan selanjutnya atau tidak? Itu nanti akan dibuktikan melalui proses hukum, termasuk juga pengadilan. Iya, tentunya seperti itu. Apakah niat itu ada perencanaan atau tidak yang kemudian bisa berubah pasal lagi lebih tinggi? Kita lihat nanti apakah perkembangannya seperti apa. Betul, iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Pak Yusvan, Dr. Yusvan, terima kasih. Pakar hukum pidana yang juga saya mendengar membantu dalam penanganan kasus ini ya. Iya. Dan polisian. Baik, terima kasih Pak Yusvan. Sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, kami sempat mengundang dari pihak keluarga korban, namun pihak keluarga korban maupun juga penasihat hukumnya berhalangan untuk hadir. Dan hari ini mereka mengatakan bahwa mereka masih dalam kondisi yang sangat berduka karena masih ada keluarganya yang juga meninggal, yaitu Moses Bagus Prakoso, yang meninggalkan 4 orang anak, diantaranya adalah anak ketiga dan keempat yang kembar masih berusia 6 bulan. Kakaknya masih berusia balita. Total anak Moses Bagus Prakoso korban ada 4 orang. Kalau saya berangkat kerja, cuman saya nggak tahu kejadian apa yang menjadi penyebab kematiannya. Yang jelas dia
diberitakan dari petugas ambulans bahwa dia sedang koma. Dan setelah lihat di CCTV, kenyataannya seperti itu. Saya harus kehilangan anak saya. Dia seorang ayah dengan 4 anak yang masih kecil. Yang nomor 1 5 tahun, yang nomor 3 dan 4 itu kembar masih 6 bulan. Saya mohon keadilan. Kiranya yang menabrak anak saya dan membunuh anak saya boleh memiliki belas kasih untuk bertanggung jawab. Itu saja. Saya tidak punya niat jahat, tapi bertanggung jawablah, punya hati nuranilah. Ini ayah dari 4 anak yang masih kecil. Mohon kiranya engkau memiliki kesadaran sebagai sesama umat manusia. Dan pemirsa mengaku emosi, gelap mata, dan tidak berpikir panjang menjadi alasan tersangka Odi Dermawan sengaja mencelakai korban Moses Bagus Prakoso. Kita akan membahas lebih dalam bersama dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik yang telah hadir di studio. Bung Reza, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang paling mendasar, bahwa mungkinkah tabrak lari ini kemudian berujung pada pembunuhan karena ada niat untuk mencelakai hingga berujung pada kematian seorang korban. Nanti jangan jawab dulu, kita akan kembali selepas jeda. Kami akan kembali di The Prime Show with Aiman. Akan kembali saat lagi dengan penjelasan dari Bung Reza Indragiri. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kasus tabrak lari yang berujung pada pembunuhan di Cakung, Jakarta Timur bersama dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri April. Bung Reza, tadi pertanyaan saya, mungkinkah dari kecelakaan berujung pada pembunuhan karena ada niat untuk menabrak? Ini saya pegang nih kata-kata ini, niat untuk menabrak. Saya mengutip dari BAP yang disampaikan oleh pakar hukum yang kemudian juga ikut dalam pemeriksaan. Menabrak untuk apa? Terbayang tidak oleh si penabrak emosi ini? Kan lalu dia menabrak. Menabrak untuk apa? Untuk membalas, untuk apa namanya? Untuk Itu perkataan Mas Aiman atau perkataan tersangka? Susah kalau bicara dengan psikolog. Yeah. Karena intinya begini, dia menabrak karena dia emosi dan dia ada niat. Itu yang ada di BAP. Oke. Tidak cukup bagi kita hanya untuk menakar dari marah, emosi, lalu menabrak sampai pada simpulan atau dugaan ini pembunuhan, tidak cukup. Oke. Kenapa? Karena kalau kita bicara murder, berarti hilangnya nyawa seseorang, itu ada 3 lapis, ada 3 tingkat. First degree, second degree, third degree. Apa aja itu? Kita mulai dari yang paling rendah. Ada orang yang saking marahnya berniat untuk, katakanlah, menabrakkan kendaraannya. Dia tidak terpikir sama sekali efeknya akibat dari perbuatannya. Apalagi, dia tidak terpikir sama sekali bahwa pasca penabrakan ini akan mengakibatkan orang meninggal dunia. Kalau itu yang terjadi, itu yang berkutat di kepala si penabrak, maka menurut saya itu bukan pembunuhan. Maksimal itu istilahnya adalah itu istilahnya adalah manslaughter, atau di Indonesiakan padanannya adalah penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Betapapun orang meninggal dunia, betapapun ada korban yang kehilangan nyawa, tapi sekali lagi tidak bisa disebut sebagai pembunuhan. Karena maksimal adalah penganiayaan, mencelakai, tapi dia terpikir akibatnya adalah meninggal dunia. Kalau seandainya itu tidak terjadi kematian, tapi kalau dia niat untuk nabrak, dan kemudian terjadi tabrakan itu dan mati. Tadi saya katakan, penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai manslaughter, padanannya ada third degree murder, itu ada dalam KUHP. Pasalnya bukan pembunuhan. Pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Oke, baik, itu soal pasal. Tapi bahwa ada mens rea, niat jahat. Niat jahatnya untuk apa? Tadi saya tanya berulang kali, niat jahatnya untuk apa?
Anggaplah si penabrak ini memang sengaja ingin menabrakkan kendaraannya, jeger. Bagaimanapun juga gini, saya harus challenge juga Bung Reza, bahwa ada kemudian bicara soal niat untuk mencelakai. Bahwa mencelakai punya potensi untuk mati, untuk membuat orang tersebut meninggal. Mas Aiman bisa mengatakan itu karena posisinya sebagai observer. Si tersangka belum tentu berpikir, belum tentu melintas sama sekali di kepalanya bahwa akibat dari perbuatannya akan mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Sekarang kita naik kelas ke second degree murder. Ketika si penabrak memang secara sengaja ingin menabrakkan kendaraannya dan terlintas di kepalanya bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan orang meninggal dunia, plus si penabrak tidak mengurungkan niatnya, baru kena pasal pembunuhan. Karena dia sudah membayangkan konsekuensi dari perbuatan. Karena begini, kita tunjukkan sekali lagi ya bagaimana kemudian CCTV-nya. Saya akan tunjukkan pada Anda, pemirsa. Kita bisa lihat di sini kenapa kemudian pertanyaan saya. Nah ini adalah jalur tol. Ya, ada kesan dari kemudian ini kemudian yang harus dibuktikan dalam proses persidangan nanti. Ada kesan untuk menggiring ke arah jalur tol yang kemudian bisa juga kemudian diinterpretasikan bisa jadi ia merupakan mengejar itu untuk menabrak dan kemudian menggiringnya, lalu kemudian ya terjadilah melindas. Kalau hanya mengandalkan tayangan ini, izinkan saya justru untuk bertanya, apa penyebab motor berada di sisi kanan jalan yang merupakan jalur karena menuju dikejar, pintu Bung Reza. Dari tayangan yang hanya sekian detik itu saya tidak melihat ada momen pengejaran bahwa mobil berada di belakang. Tidak ada pengejaran padahal kemudian ini masuk jalan tol. Kita ulang ya. Kita akan tayangkan kembali. Masuk ke jalur tol yang kemudian panik karena di belakangnya ada mobil yang kemudian terus membuntuti. Kita lihat sekali lagi ya, coba. Ya. Nanti kita akan putarkan sekali. Stop di situ, stop. Freeze di situ coba. Kalau kita freeze di situ, kita lihat sejak awal tayangan ini dimunculkan, motor itu sudah berada di sisi kanan jalan yang merupakan jalur menuju jalan tol. Karena dikejar oleh mobil itu. Bagaimana Mas Aiman bisa mengatakan itu hanya dengan mengandalkan tayangan sekian detik itu? Ini tentu harus dibuktikan dalam persidangan. Tapi bahwa motor tersebut masuk ke jalur mobil itu kan sebuah hal yang janggal. Betul, karena itulah justru ini kita masuk ke isu lain. Karena panik misalnya dan sebagainya. Seberapa jauh sesungguhnya kontribusi korban bagi terjadinya peristiwa pidana? Secara sederhana, ketika kita bicara pidana, dan ini anggaplah peristiwa pidana, maka memang hitam putihnya persoalan seolah-olah gampang. Ada pelaku, ada korban. Dengan kata lain, ada tersangka, ada korban. Tetapi kalau kita perluas, karena kompleksitas perilaku manusia itu tidak hitam putih, interaksi antara pelaku dengan korban tidaklah hitam putih, maka sesungguhnya penting bagi kita untuk menyisir, sekali lagi, seberapa jauh kontribusi korban bagi terjadinya sebuah peristiwa pidana. Itu yang punya. Di meja ini saja ada perbedaan. Apalagi nanti di persidangan. Tentu ini bicara soal pembuktian, bicara soal penegakan hukum dan sebagainya, bicara soal argumentasi, akan ada banyak. Meskipun apapun yang terjadi ya, korban sudah jatuh, meninggalkan 4 anak yang masih kecil-kecil, tentu ini juga hal yang nanti kita prihatin dengan itu. Prihatin dengan itu yang kemudian juga pasti akan menjadi pertimbangan hakim di dalam proses penegakan hukum nanti. Tapi terima kasih Bung Reza, ini menyampaikan pandangan yang berbeda dari apa yang kemudian kita lihat selama ini. Dan saya harus men-challenge karena tugas dialog adalah exchange ideas atau bertukar ide. Saya punya ide apa? Bung Reza sama punya seperti di persidangan. Ada pertarungan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum. Pertarungan ide. Terima kasih. Terima kasih. Bung Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik yang telah hadir di The Prime Show with Aiman. Sehat selalu Bung Reza. Terima kasih Mas Aiman. Dan saudara, inilah akhir dari The Prime Show with Aiman. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai bertemu dengan The Prime Show with Aiman selanjutnya pada Rabu pukul 9 malam di iNews. Salam.